Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami sedang berada di sebuah museum, yaitu Museum 10 November. Nah, kenapa museum? Karena kami sedang menganalisis sebuah skripsi, yaitu objeknya sebuah naskah kuno yang berjudul Sejarah Nabi Muhammad. Jadi tema ini menarik banget karena menggabungkan sejarah kenabian dengan kajian filologi dari naskah lama yang jarang disentuh. Mungkin kalian pernah nggak sih sebelum menganalisis itu kayak mikir harus mulai dari mana ya? Nah, yuk kita lihat bagaimana mereka menganalisis sebuah skripsi. Kok kalian serius banget lagi ngerjain apa itu? Iya nih, kita lagi coba pahamin skripsi tema sejarah Nabi Muhammad dan naskah kuno. Skripsinya keren banget, tapi bahasanya berat. Iya, apalagi ini tuh full banget sama filologi dan konteksnya juga sejarah. Kita kan belum ngerti banget soal kayak gitu. Tapi kalian udah coba ngobrol sama kakak tingkat yang ambil peminatan filologi atau sastra belum? Belum sih, tapi ada Kak Cassandra semester 6 dari peminatan filologi. Dia udah dapat banyak materi soal kajian naskah, dan Kak Helena juga dari peminatan sastra. Bisa banget tuh kita tanyain wawancara dari dia. Iya benar. Bagus banget idemu Yup. Jadi kita nggak nebak-nebak sendiri, nggak cari tahu sendiri. Jadi kita juga dapat insight-nya langsung dari yang lebih ngerti di bidangnya. Apalagi kan kakak-kakaknya juga udah semester atas. Oke deh, kita obrolin bareng ya sama kakaknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama-tama perkenalkan, aku Feby dan partnerku Ayo. Kami di sini akan mewawancarai kakak tingkat kami yang bernama. Kenalin, aku Felina dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Kebetulan aku peminatan sastra. Oke baik Kak. Untuk pertanyaan yang pertama, kita pengen tahu seberapa jauh Kak Felina memahami dan mengetahui apa itu naskah kuno. Sependek pengetahuanku ya, naskah kuno itu naskah yang ditulis sekurang-kurangnya 50 tahun. Nah, naskah itu isinya adalah informasi-informasi penting yang mencakup banyak tema. Misal ada pendidikan, ada juga kesehatan, dan masih banyak lagi. Naskah kuno juga ditulis memakai aksara-aksara kuno juga dan aksara-aksara lama lainnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Felina, apakah peran naskah kuno itu sangat penting dalam ilmu pengetahuan? Tentu itu sangat penting, karena menurut saya kembali lagi ke deskripsi tadi mengenai bahwa naskah-naskah kuno juga memuat soal informasi-informasi yang lainnya, dan itu merupakan bisa saja menjadi informasi primer bagi kita. Dan pun di dalam naskah kuno juga mengandung nilai dan makna bagi di kehidupan masa lampau yang pastinya juga berguna bagi kehidupan yang sekarang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mewawancarai narasumber kita, yaitu Dengan Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Cassandra dari peminatan filologi. jadi kita juga akan membahas mengenai objek kami mengenai skripsi yang berjudul tentang sejarah Nabi Muhammad. Menurut Kak Cassandra sendiri, apakah kakaknya mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan naskah kuno dan apa saja ciri-ciri? Kalau secara umum ya, naskah kuno itu naskah yang ditulis lebih dari 50 tahun dan biasanya memuat peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau seperti itu. Terus untuk ciri-cirinya sendiri ditulis tangan gitu, biasanya di kertas deluang, terus kertas Eropa seperti itu. terus menurut Kak Cassandra, seberapa penting naskah kuno ini untuk ilmu pengetahuan umum? Jadi untuk kehidupan atau untuk apapun itu? Menurutku sebagai mahasiswa filologi ya, itu penting banget. Karena apa? Sebenarnya di dalam naskah kuno itu menyimpan banyak rahasia gitu.
mungkin salah satunya gaya arsitektur kayak gitu. Nah, gaya arsitektur yang dijelaskan di naskah kuno itu bisa jadi diterapkan di zaman sekarang. Selain itu ada makanan, resep-resep makanan, terus resep-resep pengobatan seperti itu. Nah, jadi itu naskah kuno menurut saya itu menyimpan banyak informasi gitu loh. Jadi kayak kalau kita mempelajari naskah kuno, kita tuh menemukan hal yang sudah lama hilang dan ditemukan kembali. Baik-baik, berarti dalam naskah kuno tersendiri tuh banyak sekali menyimpan ilmu-ilmu yang ada di kehidupan sekitar kita gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, karena objek skripsi kami kan menggunakan metode edisi kritik teks. Menurut kakak sendiri, apakah kakak mengetahui apa itu metode edisi kritik teks dan mengapa metode ini dipilih untuk menyunting sejarah Nabi Muhammad sendiri? Oke, edisi kritik teks sendiri kan buat ini ya, buat mengetahui mana kesalahan-kesalahan pada teks seperti itu. Nah, untuk edisi kritik teks sendiri itu digunakan untuk mengetahui naskah yang mendekati asli seperti itu. Jadi perlu dilakukan ya untuk edisi kritik teks itu. Oke, jadi untuk membenarkan hal-hal yang sebelumnya salah menjadi benar gitu ya? Iya, benar. Untuk pertanyaan yang keempat, apakah kakaknya mengetahui sejarah singkat hidup Nabi Muhammad sendiri? Oke, kalau sejarah singkat hidup Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad sendiri kan dari lahir sudah menjadi yatim ya, dan beliau dibesarkan oleh kakek dan pamannya, dan kemudian beliau menjadi pedagang dari kecil, terus beliau hingga akhirnya menikah dan mendapatkan wahyu menjadi nabi, seperti itu ya untuk singkatnya kisah hidup Nabi Muhammad. Betul sekali. Jadi dari pernyataan Kak Sandra dan apa yang kelompok kami baca dalam skripsi itu tadi, memang banyak sekali kemiripan dari cerita Nabi Muhammad SAW. Jadi memang turun temurun tuh sudah begitu karena memang sudah pakem dari dulu. Gitu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya itu, menurut kakak bagaimana sih pengaruh naskah ini terhadap perkembangan dakwah Islam di Indonesia pada masa yang akan datang? Mungkin secara umum aja, kalau perkembangan dakwah ya, mungkin lebih ke pengenalan kisah hidupnya Nabi Muhammad gitu ya, kisah hidupnya Nabi Muhammad yang bisa menginspirasi umat-umatnya, seperti itu yang untuk perkembangan dakwahnya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya lagi, menurut kakak bagaimana sih nilai moral atau spiritual yang bisa dipelajari dari generasi sekarang dari isi naskah tersebut? Karena saya nggak tahu secara umum ya isi naskahnya seperti apa. Ya mungkin yang saya sebutkan tadi, sifat-sifat, terus perilaku yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu bisa diadopsi gitu ya, diadopsi untuk kehidupan di masa sekarang seperti itu. Jadi menurutku mempelajari kitab Nabi Muhammad untuk mengetahui isinya pun itu sangat penting gitu ya, agar kalau misal kita pengen mendalami gitu sifat-sifatnya Nabi Muhammad, bisa gitu dari naskah tersebut dipelajari lagi. Jadi ini bisa kan menerapkan dari sisi Nabi Muhammad sendiri. Iya, dari sifat-sifatnya kan? Iya. Oke, untuk pertanyaan terakhirnya, menurut Kak Sandra, bagaimana cara yang paling efektif untuk mengenalkan kembali naskah sejarah Nabi Muhammad kepada masyarakat saat ini? Kalau mau mengenalkan naskah yang secara asli, mungkin digitalisasi dulu, biar masyarakat tuh tahu naskahnya sekarang itu gimana. Tapi untuk mengenalkan isi naskahnya, kita perlu transliterasi, perlu nerjemahin isinya apa, terus dikemas mungkin dalam bentuk dongeng atau cerita seperti itu, biar generasi muda itu tahu kayak gimana sih naskah Nabi Muhammad ini isinya seperti apa, terus menceritakan apa, dan pokoknya dibuat semenarik mungkin lah biar generasi muda itu tertarik gitu, terutama di zaman yang serba modern sekarang ini. Terima kasih
kasih Kak. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya, sangat berarti sekali untuk kami dan terima kasih sudah meluangkan waktu. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, kajian terhadap naskah sejarah Nabi Muhammad membawa kita pada pemahaman bahwa teks lama bukan hanya sekedar catatan sejarah, tetapi juga cermin nilai dan budaya masyarakat yang hidup bersamanya. Dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, yakni menggabungkan sudut pandang historis dan sosiologis, naskah ini tidak hanya merekam peristiwa-peristiwa besar dalam kehidupan Rasulullah, tetapi juga memperlihatkan bagaimana nilai-nilai Islam diinternalisasi ke dalam budaya Jawa. Misalnya dalam Pupuh Tembang Sinom dikisahkan bahwa tidak satupun dari umatnya pernah dipukul beliau. Kutipan ini bukan hanya menunjukkan kelembutan Rasulullah sebagai pemimpin, tetapi juga menjadi contoh nyata etika kepemimpinan yang lembut, penuh kasih, dan adil. Atau pada bagian lain dalam Pupuh Tembang Asmarandana ditulis, jika melawan Nabi akan celaka dunia akhirat, jika mengikuti Nabi akan selamat. Pesan ini memperkuat nilai-nilai kepatuhan kepada ajaran Islam sebagai jalan keselamatan yang dinamakan melalui narasi budaya lokal. Dari sisi sosial, naskah ini juga memuat kritik sosial yang relevan dengan kondisi zaman, seperti dalam Pupuh Tembang Artati yang berbunyi, sifat manusia tidak ada puasnya. Riba dihalalkan, neraka tempat orang berbuat kesalahan. Kutipan ini menyampaikan pesan moral yang kuat tentang kerakusan, pelanggaran etika, dan pentingnya kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, naskah ini sangat penting untuk terus dikaji dan dilestarikan, bukan hanya sebagai peninggalan budaya, tetapi sebagai sumber nilai yang dapat membimbing generasi masa kini menuju masyarakat yang lebih adil, beradab, dan spiritual. Ke depan, kita disarankan untuk mengembangkan kajian lintas disiplin secara lebih luas, melakukan digitalisasi dan transliterasi naskah agar mudah diakses, mengintegrasikan nilai-nilai ke dalam pendidikan Islam dan karakter, dan melakukan refleksi kritis terhadap nilai patriarkis yang mungkin perlu dikaji ulang dalam konteks kesetaraan modern. Karena sejatinya, naskah lama bukan sekedar masa lalu, tapi petunjuk untuk masa depan.